Mereka benar-benar bisa tersihir. Kenapa sih bisa menakjubkan? Karena pertama, dengan dongeng itu bisa membangun karakter. Yang kedua, bisa sebagai media pembelajaran. Jadi ketika ada guru di sini, betul, dongeng adalah sebuah media untuk menyampaikan sebuah pesan kepada anak-anak kita. Yang ketiga adalah menenangkan situasi dan kondisi. Apa nih? Ku percaya aku pasti bisa. Belajar mendongeng itu mudah. Yang penting bersemangat dan selalu ceria. Belajar dongeng aku bisa. Belajar dongeng. Teman-teman, ada yang dongengnya mengalir, ada yang tidak. Jadi pertama, kita harus tahu tentang naskah dulu. Ketika kita membuat naskah cerita, kita harus tahu ketentuannya dulu. Apalagi nanti teman-teman SD nih, ketika mengirimkan anak-anaknya untuk lomba di perpustakaan, ini yang harus kita jadikan catatan. Apa itu? Pertama, cerita telah diminimalisir dari 5 unsur. 5 unsur ini harus hilang dari sebuah cerita. Pertama adalah unsur sara, romantisme, perebutan kekuasaan, kekerasan dan pembunuhan. Semua cerita daerah kita ada ininya. Seperti cerita Sang Kuryang. Sang Kuryang ketika pergi meninggalkan ibundanya dipukul dulu kan. Nah itu harus hilang ya. Bagaimana caranya? Ada yang tahu caranya bagaimana? Di delete itu. Bukan di delete ya. Tapi kita alihkan. Ceritanya tetap ada. Sang Kuryang terluka di kepalanya. Ia terluka waktu kecil. Tidak disebutkan kenapa terlukanya. Jadi nggak apa-apa disebutkan lukanya, tapi tidak disebutkan kenapa terlukanya. Jadi bukan disebutkan Sang Kuryang terluka karena dipukul ibunya. Itu nggak boleh, karena anak-anak nanti yang tahunya apa? Pukul. Ketika kita bercerita ada kata-kata dipanah, siapkan panahnya, melesat ke dalam jantungnya, langsung meninggallah orang itu. Berarti kan itu menanamkan apa? Pembunuhan. Itu harus dihilangkan. Masa anak TK diajarin membunuh? Anak SD diajarin begitu. Jadi mereka yang diingatnya, oh ternyata zaman dulu aja boleh itu membunuh, boleh itu memukul. Secara tidak langsung kita mengingatkan kepada mereka, mengajarkan kekerasan. Jadi itu harus diminimalisir. Ketika lomba nanti di perpus biasanya, saya selalu lihat dari sini nih. Ketika ada ini langsung saya coret dulu. Coret, berarti unsur naskahnya tidak baik. Tapi anak itu bagus, tetap anaknya mah bisa lolos, tapi naskahnya tidak. Naskahnya nanti ganti. Yang kedua, ketika kita mendongeng, nah kalau bercerita kan cerita pendek nih, itu bisa aja tanpa ada dialog, lurus aja. Dari mulai awal dia bangun tidur, makan, berangkat sekolah, istirahat, pulang, terus nyampe rumah lagi, tidur lagi. Tidak ada dialog. Boleh kan cerita pendek seperti itu? Lurus saja. Nah, untuk dongeng kita biasakan dalam naskah 30% narasi, 70% dialog. Jadi ketika ada buku yang dialognya hanya 20%, narasinya 80%, dirubah. Jadi kita harus pintar merubah. Nah, ini kuncinya. Naskah cerita kita ubah dengan syarat esensi cerita dan pesan cerita masih tetap sama. Tadi seperti cerita Sang Kuryang. Sang Kuryang terluka di kepalanya. Kita tetap ceritakan terluka, tapi tadi dipukulnya dihilangkan. Sang Kuryang terluka ketika masih kecil. Begitu saja cukup. Jangan ditambah lagi, nanti anak-anak nanya, kok terluka sih? Emang kenapa lukanya? Dia jumpa balik gitu. Gak usah diperpanjang, sedikit aja. Nah, tadi yang pertama sebelum kita cerita mempersiapkan apa? Naskah ya, naskahnya tapi tadi diedit dulu. Sebelum bercerita, betul, naskah cerita kita bisa membuat atau memilih. Kalau tidak bisa membuat,
membuat cerita, pilih cerita yang sudah ada, banyak sekali kok. Setelah itu tentukan temanya. Biasanya kita mau cerita nih, cerita tentang kancil, tapi temanya kejujuran. Ada nggak buku kancil yang temanya kejujuran? Atau cerita kancil dan buaya? Di situ ceritanya tentang kancil dan petani mentimun. Adakah cerita kejujurannya? Ada. Kita rubah ceritanya. Kancil yang baik menolong petani. Tapi tetap ceritanya kancil dan petani. Sesuaikan dengan tema dan usia anak. Jadi ketika kita bercerita dengan anak TK, modelnya begini. Anak SD modelnya begini, SMP, SMA beda lagi. Nah, ketika dengan anak TK kita harus lebih banyak gerak. Jadi benar-benar apa ya? Kayak anak-anak ya. Kalau anak SD gerakan boleh, tapi tidak seperti anak TK, agak dikurangi dikit. Anak SMP gerakan dikurangi, lebih ke suara. Hai anak-anak, hari ini Pak Guru akan bercerita. Iya Pak Guru. Jadi lebih ke suara anak SMP, anak SMA. Misalnya di suatu hari di sebuah hutan yang sangat lebat terdengar suara, Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. suara apa? Siapakah yang di tengah hutan seperti ini menyebut nama Allah? Padahal ini hutan yang sangat lebat. Aku akan cari suara itu. Suara itu terdengar dari sebuah gubuk di tengah hutan. Gubuk yang real. Laki-laki itu datang ke gubuk yang ada di tengah hutan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka. Bukalah sendiri. Buka, kek. Bukalah sendiri. Aku adalah tamu. Seharusnya seorang tamu disambut dengan baik. Bukalah. Bukalah sendiri. Pintunya tidak dikunci. Ya, aku akan masuk ke dalam. Ya, buka pintunya. Ia masuk ke dalam. Ketika di dalam, pemuda itu melihat kakek tersebut terbaring lemah. Ia tidak bisa melihat. Tangannya tidak bisa bergerak. Kakinya tidak bisa berjalan. Hai anak muda, lihat aku. Aku bersyukur kepada Allah. Apa yang kau bisa sombongkan, kek, sehingga engkau bisa bersyukur kepada Allah? Hei anak muda, aku tidak bisa melihat, tapi mataku terjaga dari melihat hal-hal yang maksiat. Lihat, telingaku bisa ada di sini. Karena kakiku tidak bisa berjalan, jadi aku setiap hari bisa mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang aku lantunkan. Tapi lihat di luar sana, banyak orang yang mendengar hal gibah dan lain-lain. Makanya bersyukur pada Allah, aku diberikan nikmat seperti ini. Nah, itu untuk bercerita anak-anak SMP, SMA, mungkin mahasiswa. Kadang emak-emak juga begitu. Pernah saya ngisi beberapa kali di pengajian emak-emak. Harusnya kan kita buat anak-anak ya, tapi dongeng itu bisa masuk semua unsur. Pengajian emak-emak yang diundang berdongeng. Saya mau ceritain apaan, Mak? Pernah ada teman saya Kaiki Yosan diundang ke pengajian. Kaiki, coba bercerita. Bercerita apa, Bu? Tolong ceritakan, temanya begini. Laki-laki yang durhaka, istri yang sibuk. Laki-laki yang durhaka. Jadi di sekolah si laki-laki yang durhaka sama istrinya, tapi istrinya sibuk banget gitu. Gimana caranya diceritakan dengan lucu, tapi ada hikmahnya. Alhamdulillah kemarin sampai 3 kali undang lagi kayak Yosan untuk mengisi di pengajian itu dengan tema-tema lainnya. Jadi dongeng itu bisa ke segala usia. Nah, ketika tadi sudah ada naskah ceritanya, apa yang kita siapkan lagi buat mendongeng? Siapkan alat peraga. Tapi bila diperlukan, kalau nggak perlu alat peraga, cukup dengan kata-kata, cukup, nggak usah pakai alat peraga.
Yang ketiga, berlatih secukupnya. Ini ada teorinya segini pun, sedikit banget. Teori utamanya segini: naskah, siapkan alat peraga, berlatih secukupnya. Siapkan mental untuk bercerita. Kenapa siapkan mental? Mungkin teman-teman terbiasa ngomongnya biasa aja ya. Tapi ketika kita mendongeng, halo adik-adik, bersuara kecil itu berat loh. Kalau awal-awal ya, tapi nanti bisa, teman-teman. Nanti kita akan latihan. Oke, kita akan latihan. Pilihan gaya bercerita. Pertama, tanpa alat peraga. Saya sering tanpa alat peraga, tapi nanti di akhir-akhirnya pakai boneka. Nah, ketika tanpa alat peraga boleh mengatur posisi, boleh duduk, boleh juga berdiri, boleh juga berpindah-pindah. Tapi ketika berpindah, usahakan tidak lebih dari 3 langkah. Jadi kalau misalnya pada suatu hari jalan terus, gitu, itu nggak baik juga, anak-anak kehilangan fokusnya. Jadi cukup 3 langkah. Jadi di sini, ketika kita berbicara diam ya. Ketika kita berbicara diam, tapi ketika diam pada suatu hari di sebuah hutan ada seorang anak bernama Ani, gitu ya. Jadi ketika kita diam boleh bergerak, ketika berbicara harus diam. Kenapa? Karena kalau teman-teman lagi diam di sini, tiba-tiba adiknya atau kakaknya, hei sini, tolong beliin cilok sana cepetan, sambil jalan. Enak nggak? Nggak enak kan? Atau orang tuanya itu pakai ingat lagi nya. Ketika orang tuanya atau siapapun lagi marah-marah sambil jalan-jalan, ini orang nggak sopan amat sih, marah-marah tapi jalan-jalan. Gimana mau dengerin? Jadi fokusnya akan hilang. Nah, yang kedua dengan alat peraga. Alat peraganya nanti kita akan lihat. Nah, pertama buku bergambar. Teman-teman bawa buku ya. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara membacakan buku. Mudah kok, gampang, praktek aja bisa, bacain doang. Yang kedua menggunakan boneka. Yang ketiga papan flanel. Saya biasanya pakai buku sama boneka, papan flanel jarang. Karena biasanya saya pakai untuk papan flanel itu lebih ke anak TK ya. Anak SD dia lebih suka boneka. Buku bergambar biasanya kita gunakan untuk bayi. Jadi untuk bayi umur 1 tahun, 2 tahun itu kita bawanya buku bergambar. Karena kalau bawa boneka mereka takut. Ketika keluarin boneka mereka nangis semuanya. Akhirnya kita nggak dibayar. Jadi saya bawakan buku. Pernah paling muda ya, anaknya masih netek umur 1 tahun, sama mamanya digendong. Saya suruh cerita. Anaknya ada 10, mamanya 10 juga. Kita suruh bercerita, waktu itu dikasihnya 1,5 jam. Ya Allah, 1,5 jam. Cerita sama anak yang lagi digendong. Tetap kita pakai buku. Lihat, di sini ada singa, suaranya. Ada kambing. Mereka melihat buku tambah suara. Jadi mereka tertarik. Hanya melihat aja, walaupun nggak ngerti. Gitu ya. Oke, lanjut, mulai bercerita. Nah, ketika tadi membacakan sebuah cerita, memang tulisannya hanya ada tulisan aja ya di sini. Nah, di sini lihat. Di sini kan hanya tulisan aja nih. Narasi ya Pak? Narasi. Ini ada tokoh sedang ngobrol nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita masukkan teknik bercerita, dimasukkan tekniknya ke sini. Para semut berbagi tugas. Ada yang memimpin, ada yang bertugas menggali dan memotong. Dan ada pula yang mengangkut penuh semangat. Nah teman-teman, jika sesama semut bertemu mereka saling salaman. Halo teman. Kamu dari mana? Aku tadi habis dari sana. Ngapain ke sana? Di sana ada makanan loh. Makanan apaan? Itu tuh ada roti bekas. Ngapain yang bekas? Aku ngambil sebelah sana. Ngambil apa? Roti yang bagus dari toko. Saya begitu ya. Jadi ketika ada seperti ini, buat sebuah cerita. Nah kan kalau anak-anak cuma baca atasnya doang, ya atasnya doang. Sekarang kita belajar suara tokoh. Nah ini gampang banget ya. Angin berhembus. Jadi pertama kita akan belajar suara narasi, suara tokoh 1, tokoh 2. Tokoh 2 boleh kakek ya.
Angin berhembus di pagi hari. Ini biasa dulu ya. Terdengar suara ayah berkokok. Sumi duduk di ruang tamu. Datanglah ayah bersama kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kakek juga. Cucu kakek sedang apa sendiri? Itu biasa dibaca. Sekarang kita pakai tekniknya. Berarti pertama suara apa nih? Suara narasi. Narasi berarti agak sedang boleh. Angin berhembus di pagi hari. Terdengar suara ayam berkokok. Sumi duduk di ruang tamu. Datanglah ayah bersama kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak kakek juga. Cucu kakek sedang apa sendiri? Gitu. Suara ini harus diolah. Nggak bisa otomatis muncul. Diolah dulu. Bagaimana cara mengolahnya? Gampang. Bikin olahan, bukan bikin olahan. Nah ini cuma bilang A doang. A, bisa ya? A. Pertama suara besar. A. Sekarang A-nya yang terakhir. Oke, biasanya yang terakhir yang susah. Makin ketinggi makin hilang. Kalau ada suara ilustrasi supaya tadi dongengnya menarik. Kalau suara tokoh aja mungkin bisa jadi monoton, ditambah ilustrasi. Boleh suara ilustrasi tadi angin berhembus nih. Kalau nggak bisa, boleh. Boleh. Atau kalau pakai mic ditiup. Ditiup, tiup, tarik lagi. Itu efeknya lebih tinggi lagi. Suara ayam berkokok gampang banget, tinggal lidahnya naik ke atas, bilang oh gitu doang. Atau bisa, nggak bisa begitu, oh boleh. Atau kukuruyuk, boleh. Bebas ya. Ilustrasi nggak harus sama seperti pendongeng-pendongeng yang keren. Saya juga beda sebenarnya, karena nggak nyampe ke sana. Jadi tidak boleh minder ketika ada, wah ini pendongeng keren banget nih, bisa suara ini, nggak apa-apa, itu dia. Kita masa harus ngikutin dia? Nggak usah, sesuai kemampuan kita saja. Ya, oke. Angin. Nah sekarang ada ilustrasinya. Angin berhembus. Atau boleh sebelumnya. Angin berhembus di pagi hari. Terdengar suara ayam berkokok. Sumi duduk di kotak. Datanglah ayah bersama kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ayah. Ada kakek juga. Cucu kakek sedang apa sendiri? Nah begitu. Jadi tadi ada apa? Ada suara angin dulu. Ada suara ayam, ada suara ketuk pintu, baru masuk ke sini. Jadi satu cerita bisa nyampeinnya berbeda-beda, tergantung kita bagaimana mengeksplorasi cerita itu. Nanti kita akan buktikan dari cerita yang sudah ada. Tadi kan ada buku ya, kita akan coba di buku itu. Bagaimana teman-teman mengeksplor tadi lembaran buku yang sudah ada. Nanti terakhir ada juga yang membawa, kan teman-teman baca buku ya, bawa buku. Bagaimana teman-teman membacakan buku yang sudah dibawa. Itu kan buat praktek di rumah. Oke. Selain ilustrasi yang kita kita pakai ya, kita ini nih dari mulut yang kita keluarkan, bisa juga ilustrasi dengan ini nih. Nah, ilustrasinya boleh dengan musik. Bisa begini. Ini suara angin berhembus di pagi hari. Terdengar suara ayam berkokok. Sumi duduk di ruang tamu. Datanglah ayah bersama kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sedang apa sendiri? Lebih nyaman kan, lebih enak ya. Jadi musik ini adalah sebagai pancingan ya buat anak-anak supaya lebih konsentrasi. Tadi ketika nggak ada musik, teman-teman nungguin aja. Jadi musik ini sebagai pancingan juga supaya anak-anak bisa fokus ke kita. Ayo, berfokus di pagi hari. Terdengar suara air berkokok. Sumi sedang duduk di ruang tamu. Datanglah ayah bersama kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kakek juga. Cucu kakek sedang apa sendiri? Sama kan, ceritanya sama, tapi versi penyampaiannya beda-beda tergantung musik. Coba kita belajar suara hewan deh, teman-teman pasti bisa. Bisa ya? Coba teman-teman suara sapi, 1, 2, 3. Oke. Suara kambing, 1, 2, 3. Suara ayam, 1, 2, 3. Iya. Boleh boleh. Boleh kukuruyuk, boleh, bebas ya. Suara kucing, udah ya, suara kucing. Suara cicak. Oh bisa. Suara tikus. Oh. Suara semut. Bingung ya? Suara semut. Nah suara semut, teman-teman ketika ada suara semut boleh ganti nyit 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 atau wak 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 atau apa aja, tut 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 tut, boleh. Jadi anak-anak itu harus dikenalkan. Nanti anak-anak itu, anak TK biasanya suka nanya, suara kucing, suara sapi, kakak, aku mau nanya. Nanya apa deh? Itu kakak, gimana suara semut? Kita harus bisa berimajinasi, jangan sampai, aduh gimana ya, kakak juga belum pernah dengar. Masa sih kakak nggak pernah dengar? Kakak kan udah lama hidup. Salam dulu, perkenalan. Nah kalau kami pendongeng biasanya salamnya pakai musik, ada musiknya. Terus nanti perkenalannya juga pakai nyanyian. Yang ini siapa namanya? Siapa namanya? Oh, bilangnya Kaos kaki. bukan, namanya Kak Ansori. Yang ini siapa namanya? Yang ini siapa namanya? Coba lihat semua tatap wajahnya. Kak Ansori ganteng apa jelek? Biasanya anak-anak jawab jelek, tapi nggak apa-apa. Tapi ketika dijawab jelek, apa jawaban kita? Kita bersyukur sama Allah. Bilang apa? Alhamdulillah. Kenapa harus bilang alhamdulillah? Karena jelek itu jelas-jelas lebih keren. Jadi kita harus selalu bisa membolak-balikan apa yang mereka kembalikan kepada kita. Kalau kita dibilang jelek aja langsung, oh, jelek, udah balik, gak jadi dongengnya, nyerah dong. Setelah itu nanti ada ice breaking, bisa lagu, bisa pantun. Nanti hari ini teman saya juga hadir di sini, Kang Alawi, insya Allah ngasih ice breaking. Masih di jalan, katanya kejebak macet dari Cisarua. Setelah ice breaking baru kita masuk cerita. Nah ketika cerita, kita tulis dulu ceritanya. Yang ditulis bukan cerita utuh, tapi bagian-bagian pentingnya. Misal bagian awal nih, bangun tidur, tulis bangun tidur. Setelah itu dia mau ke sekolah atau mau ke rumah kakek, tulis mau ke rumah kakek. Nanti masalahnya ada di mana munculnya? Misal di jalan, di lapangan. Di lapangan ketemu sama dodo atau ketemu sama kucing, ketemu sama apa? Tulis. Sampai akhirnya. Akhirnya apa? Misalnya Sumi menjadi anak jujur. Itu ditulis dulu. Setelah ditulis baru kita bercerita. Jangan sampai bercerita tapi nggak ditulis. Itu nanti kita akan blank ya di tengah jalan. Nah, sekarang kita praktek membaca buku. Pagi hari yang cerah, matahari mulai mengintip dari langit timur.
sambil nunjuk gambar biasanya kalau itu ya, kalau baca buku. Sekumpulan semut sudah berbaris rapi untuk bekerja mencari makanan. Pasukan, Siap. cepetan kesini. Ya, mau apa? Ayo cepetan baris. Siap, gerak. Aku ketinggalan. Aku duduk sebelah mana? Kok duduk? Berdiri. Jadi diungkapkan seperti itu. Lihat gambarnya di situ yang berdiri, berarti mulai dari mengajak dulu. Setelah mengajak, berbarisnya bagaimana, siap gerak, lencang kanan, lencang kiri boleh. Atau cerita tentang di situ kan ada. Nah, pagi hari yang cerah, matahari mulai mengintip dari langit timur. Sekumpulan semut sudah berbaris rapi untuk bekerja mencari makanan. Pasukan, Siap. berkumpul sini. Cepat. Iya. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Kamu belah sana ya berdirinya. Aku di sini. Aku nanti yang pertama. Begitu boleh. Oke. Jadi seperti itu dan lainnya. Nanti yang kedua ini dibicarakan juga tadi. Nah, lebih enak pakai musik juga. Para semut berbagi tugas. Ada yang memimpin, ada juga yang bertugas menggali dan memotong. Ada pula yang mengangkut penuh semangat. Jika sesama semut bertemu, mereka saling menyapa dan bersalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Aku tadi habis dari bukit. Lihat teman-teman tuh. Ada huruf P, A, apa lagi ya? J A K. Kalau dibaca jadi apa? Rujak. Oh, rujak, bukan rujak. Jadi sirsak. Bukan sirsak. Itu adalah pajak. Nah, tahu nggak pajak? Baru kita cerita lagi tentang pajak, gitu ya. Seperti itu. Jadi masukkan ke dalam cerita supaya anak-anak menarik. Jadi ngenalin pajak ke anak-anak. Hei anak-anak, ini pajak PAJAK. Artinya ini nih. Anak-anak melongo ya. Tapi nggak masuk ke otaknya. Yang ada apa? Ngapain dengerin Pak Guru? Mending kita bikin ini nih, main TTS ala SMA gitu. Ini bisa kita buat. Ini dari panel ya, atau dari kertas yang di print terus kasih lidi. Gitu ya. Jadi kalau nggak punya boneka, nggak punya ini, nggak usah bingung. Aduh kan saya nggak punya boneka, berarti saya nggak bisa dongeng. Ganti yang ini. Ini males, nggak usah pakai boneka. Nah ini yang saya ajarkan sekarang. Kenapa suruh kawas kaki? Nah, nama teman saya nih namanya Dodo. Dodo, kelihatan kan di sini saya? Kelihatan ya? Oh, kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan nanti boleh berdiri. Dodo, mana Dodo? Iya kakak. Dodo, Iya kakak. sini Dodo. Iya kakak. Sini. Iya. Di mana? Belakang. Oh di belakang. Sini Dok. Tuh Dodonya di belakang tuh ada. Sini Dok, loncat. Iya biasa begitu ke anak-anak. Tuh di belakang, padahal ada di sini. Itu sengaja mengalihkan perhatian. Namanya juga anak-anak ya. Nah nanti Dodonya udah di depan. Oh coba kita keluarkan. Tadi bersuara kok sekarang diam ya. Dodo. Wah Dodonya diam nih. Dodo, boleh saya berdiri deh, nggak apa-apa. Kalau di aturan menggunakan boneka namanya ventriloquist, itu nggak boleh begini. Karena dianggapnya ini boneka setan. Kenapa boneka setan? Karena bisa-bisa. Ada yang tahu? Dia melayang. Masa orang hidup melayang? Itu disebut boneka setan. Harusnya kita pakai ini ya, pakai sesuatu di sini. Jadi boleh seperti ini, dia taruh di sini. Pakai meja. Begini. Dia harus dianggap hidup. Makanya saya memilihnya duduk ya. Tapi kan nggak kelihatan. Dia bisa pas ke kita tidur.
Ini belum nyala bonekanya. Tadi udah diganti baterainya. Kita nyalakan dulu. Oh, dia tidur. Namanya Dodo. Coba bangunin teman-teman. Panggil namanya yang kencang. Tuh, 2, 3. Kurang kenceng. Lebih kenceng. Makin kenceng. Sama kayak anak TK ya. Ya sengaja. Itu sengaja. Kenapa disuruh teriak? Supaya mereka berani, teman-teman. Mereka kan kalau di kelas, coba siapa yang mau bertanya? Semuanya mendem ya. Semuanya langsung, kadang mukanya ditutup ya. Tapi suruh teriak aja dulu. Itu sengaja untuk memunculkan apa? Percaya diri. Kita suruh teriak dulu anak-anaknya. Awal tuh. Udah gitu, teman-teman, kalau bangunin orang tidur bukan diteriakin, diapain ya? Oh, dileketek tuh. Ya. Diapain? Siram. Sengaja ditanya. Itu artinya melibatkan dengan audien ya. Kita libatkan audien supaya ikut dengan kita. Terus memancing supaya mereka berbicara, berani mengungkapkan pendapat. Tapi kita nggak boleh salahin. Oh iya, tapi yang baik itu bukan disiram, bukan dipukul, tapi dibisikin. Kita bisikin ya. Dodo. Oh, itu bisikin, bukan ya? Itu teriakin, itu salah. Sengaja. Supaya nanti ada yang protes. Kita bisikin. Dodo. 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 Kenapa Dodo? Malu. Kenapa mesti malu? Itu tuh. Kenapa? Itu. Kenapa? Itu tuh. Kenapa? Perempuannya. Kenapa perempuannya? Ganteng. Kok perempuan ganteng? Dodo. Sapa dulu dong teman-temannya. Woi. Woi. Bukan woi. Kalau nyapa teman-teman harus bilang Woi. bukan woi. Salam. Salam. Kok salamnya begitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo, yang baik dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dodo. Ya udah deh. Yang pertama itu kita harus salam. Yang kedua Senyum. oke, senyum sama teman-teman yang ada di sebelah kanan. Kok senyum gitu? Senyum sama teman-teman yang di depan. Senyum sama teman-teman yang ada di kiri. Senyum sama teman-teman yang di belakang. Aduh. Dodo. Nah, kita kan sedang lagi pandemi, Dok. Gak boleh deket-deket mulutnya. Kita harus budayakan apa? 3M. Apa itu? Ember. Kok ember? Yang pertama itu bukan ember, Dodo. Kita harus mencuci Kaki. kok kaki? Mencuci apa? Badan. Kok badan? Mencuci Rambut. bukan mencuci rambut, tapi mencuci Gigi. mencuci tangan. Oh. Betul, mencuci tangan. Iya kakak betul. Ya udah. Yang kedua itu 3M. Ember. Bukan ember. Tadi mencuci apa? Baju. Mencuci tangan. Yang kedua menjaga Jarak berapa meter? 10 meter. Betul kan? Bukan 10 meter, tapi 1 meter. Yang ketiga menggunakan Masker. di mana? Mata. Ya, itu cara kita mengedukasi menggunakan boneka. Ceritanya apa tapi 3M ya, tadi 3M. Tapi mengemasnya bukan 3M itu mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Anak-anak tahu, ngapain kasih tahu gitu. Tapi kalau dengan dikemas seperti itu, anak-anak seneng kan? Padahal ada edukasinya. Itu menggunakan boneka. Boleh teman-teman kalau menggunakan boneka tidak seperti saya. Saya tadi Halo kakak. mulutnya diam, tapi ada suaranya. Itu namanya teknik suara perut, atau disebut juga ventriloquist.